Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melva Restiani dengan NIM 220.201.0065. Saya dari kelas manajemen B22 ingin mempresentasikan tentang perusahaan permodalan nasional madani atau biasa disebut juga PNM untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen bisnis syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Permodalan Nasional Madani atau PNM adalah perusahaan atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa keuangan. Di sini ada flowchart atau diagram tentang PNM terbagi menjadi dua, yaitu satu unit layanan usaha mikro atau bisa disebut juga ULAM, dan yang kedua ada pembinaan ekonomi keluarga sejahtera atau biasa disebut dengan MEKAR. Yang pertama ada ULAM atau biasa disebut unit layanan modal mikro, merupakan program yang memberikan pelayanan pinjaman modal usaha mikro dan kecil yang dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, dan dukungan pengelolaan keuangan serta akses pasar bagi nasabah. Baik, yang pertama ada unit layanan modal mikro atau biasa disebut dengan ULAM, merupakan program yang memberikan pelayanan pinjaman modal usaha mikro maupun kecil. ULAM telah dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, dan dukungan pengelolaan keuangan serta akses pasar bagi nasabah. ULAM sendiri terbagi menjadi dua, yaitu satu ULAM syariah dan ULAM konvensional. Prinsip ULAM syariah pertama ada kebebasan membuat kesepakatan bersama, dan yang kedua ada pelarangan ribat dan goror, yang ketiga dokumen perjanjian tertulis. Akad yang digunakan dalam ULAM atau unit layanan modal mikro adalah akad murabahah atau biasa disebut dengan kesepakatan perolehan atau margin antara penjual dan pembeli. Manfaat dari konvensional yang ada dalam ULAM adalah membuat usaha mikro, dan dua untuk jasa keuangan atau investasi di masa depan, dan yang ketiga jasa konsultasi usaha atau akses pasar layanan yang bebas terhadap para peminjam pada ULAM atau unit layanan modal mikro. Baik, di sini ada skema pembiayaan pada unit layanan modal mikro. Yang pertama ada data market atau data calon nasabah. Yang kedua ada prospek atau kunjungan dari PNM kepada calon nasabah, dan yang ketiga ada akad, dan yang keempat ada surat permohonan atau surat usaha, dan yang kelima ada monitoring, dan yang terakhir ada pencairan dana kepada nasabah. Yang kedua ada membina ekonomi keluarga sejahtera atau biasa disebut dengan MEKAR. MEKAR di sini mempunyai arti program layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera untuk membangun usaha UMKM. MEKAR di sini ada beberapa unit, satu MEKAR syariah dan dua MEKAR konvensional. MEKAR syariah mempunyai doktrin pertemuan wajib setiap minggu, dan yang kedua doa janji wajib, dan yang ketiga ada pengalaman usaha. Baik, MEKAR konvensional sendiri mempunyai manfaat: satu, pembentukan mental usaha; dua, pembentukan gotong royong bagi sesama perusahaan atau UMKM, dan yang ketiga ada peningkatan atau pembiayaan 2-250 juta. Dan akad yang digunakan dalam PNM MEKAR adalah akad murabahah dan akad wakalah dan wadiah. Pembiayaan pada membina ekonomi keluarga sejahtera atau MEKAR, yang pertama ada sosialisasi atau kunjungan, dan yang kedua ada
data calon nasabah. Dan yang ketiga ada pengisian formulir permohonan pelaku usaha. Dan yang keempat ada persetujuan dengan perjanjian setelah pengisian formulir. Dan yang kelima ada survei. Dan yang keenam ada pencairan dana. Dan yang ketujuh ada PKM atau pertemuan kelompok mingguan. Mungkin dicukupkan sekian presentasi tentang permodalan nasional madani. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.